Kemudian karena tahu Caesar adalah seorang senator, maka mereka bilang dapat jackpot nih, kata si bajak lautnya. Kemudian mereka, si bajak laut ini berencana untuk meminta tebusan. Tebusannya adalah 20 talent silver. Talent itu kayak tampah gitu ya. Kira-kira sekitar 600.000 dolar lah. Atau kita anggap angka sekarang 10 miliar gitu ya. Gitu. Nah, begitu mereka mau meminta tebusan 20 talent of silver, si Caesar bilang, kurang ajar lu ya. Gue cuma lu hargai 20 talent gitu ya. Oh, si bajak lautnya bingung. Maksud lu gitu? Gua nih 50 talent gitu. Gitu. Kalau sekitar 1,5 juta dolar, sekitar 20 miliaran gitu. Kaget mereka. Minta sama Senat, minta sama DPR Roma gitu ya. Gua ditebus di 20 miliar, di 50 talent emas gitu ya. Wah, mereka lebih senang lagi. Mulailah dikirim surat bahwa ada seorang senator kami sandera, kami minta tembusan 50 talent silver, sorry bukan emas, silver. Nah, begitu berita itu masuk ke Senat, ke parlemen, geger parlemen. Gila nih, ini Caesar siapa nih? Kenapa harganya tinggi banget gini, gitu kan? Geger mereka. Begitu diskusi mereka jadi penasaran, kenapa Caesar dihargai segitu tinggi, gitu ya? To make story short, mereka bilang udah tebus aja dulu deh, gitu. Akhirnya mereka kumpulin duit, ditebus. Pulanglah si si Caesar ke parlemen. Mereka bilang ini anak muda nih kok kenapa dihargai tinggi gitu ya. Terus dia bilang, si Caesar begitu pulang dia bilang ini, kasih saya 50 talent silver, gua ambil balik tuh duit gitu ya dari pembajak-pembajak itu, dan gua akan kasih lo semua lagi duitnya gitu. Dia emang jago ngomong gitu ya, dan dia jago membuat pencitraan. Mereka bilang bener juga ya, kan dia yang tahu di mana orangnya. Akhirnya dia minta satu tentara 1.000 orang, satu centurion 1.000 orang tentara, dikasih duit 50 talent silver, benar. Dia balik, bajak laut itu diambil duitnya, dibunuh mereka semua, dan dia balik. Dan disitulah dia akhirnya bukan menjadi seorang senator lagi, mulai dia direspek, dia menjadi orang yang jenderal yang punya pasukan. Nah, story ini adalah membuat Caesar menjadi orang kaya, orang sukses, menjadi jenderal, memimpin satu centurion, dan terus membesar, akhirnya dia menjadi Caesar. Itu ceritanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Caesar tadi, menaikkan nilai tawar dia, nah ini kuncinya nih, itu ada profesor psikologi yang terkenal namanya Thorstein Veblen. Ilmu ini 2000 tahun kemudian, yaitu sekarang setelah peristiwanya Julius Caesar disandera itu, ilmu ini yang namanya Veblen effect. Anda boleh, Veblen itu V-E-B-L-E-N. Veblen effect ini adalah menaikkan value Anda. Jadi value ya, ingat rumus kaya adalah value dikali network, benar ya? W atau wealth adalah V, value dikali leverage atau L. Sekarang kita bicara value dulu. Anda kenal banyak orang, Anda disukai banyak orang, Anda dipercaya banyak orang, Anda sudah melakukan lingkar pengaruh dan lingkar peduli dari 10.000 jam, Anda legend, gitu ya. Anda punya banyak sahabat, Anda punya banyak soulmate, pasangan hidup Anda twin flame. What a perfect world, gitu ya. Jadi, yang terakhir, bukan terakhir, meninggikan value gimana? Meninggikan value adalah gunakan Veblen effect, gitu. Veblen effect. Nah, Caesar tadi, gitu ya. Ya, itu benar tuh. Wealth sama dengan value kali leverage, gitu ya. Nah, Veblen effect. Jadi Bosman waktu membuat harga 8 juta, itu Veblen effect. Ini apa sih workshop 3 hari itu? Bener nggak? Itu Veblen effect. Kita nggak pernah murah. Karena begitu orang datang, itu memberikan value, gitu ya. Jadi teman-teman, Levi's itu nggak pernah ngadain diskon. Itu Veblen effect.
gitu. Louis Vuitton, Patek Philippe, Dior, itu Veblen effect. 90% yang beli baju mereka adalah orang flexing. Yang orang kaya beneran kurang dari 10%. Yang mau dilihat kaya, gitu ya. Nah, itu benar, Veblen, benar. Gitu. Nah, jadi kita di sini bukan mengajarkan teman-teman atau sobat semua para soulmate-ku ini untuk menjadi flexing, gitu ya. Pencitraan yang bukan dirinya, bukan. Pencitraan yang benar itu bukan fokusnya, bukan dirinya dilihat keren, tetapi pedulinya yang ditinggikan. Pengaruhnya yang ditinggikan, gitu ya. Oke? Ini udah mulai masuk ke topiknya tentang value. Pertama dengan membangun kedekatan personal, kedua membangun wealth of success, ketiga gunakan Veblen effect. Saya tidak detailkan Veblen effect dulu karena nanti kita akan kembali ke sana, kita masuk lagi bahwa kita harus menciptakan persepsi dengan mengontrol citra. Ingat ini pelajarannya ya. Kita harus menciptakan persepsi dengan mengontrol citra, dengan mendesain citra. Itu bisa dengan sengaja lakukan dengan self-talk segala macam gitu ya, Anda bisa lakukan. Gitu. Nah, kita lanjut supaya pelajaran ini